Sosok seseorang yang dekat sama si Ucup Mansur, membongkar fakta dari niat si Ucup Mansur dalam menjual rumah dan aset tanahnya. Namun sebelum lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan tonton videonya sampai habis agar kalian tidak setengah-setengah dalam mendengarkan berita. Oke, kalau sudah mari kita lanjut. Si Ucup Mansur menjual rumah dan aset tanahnya yang ada di Ketapang, Tangerang, Banten, untuk menutup utang wali santri di Pondok Pesantren Darul Quran, yang mencapai 20 miliar rupiah. Orang dekat si Ucup Mansur, Dwi Makmun, menyayangkan informasi yang berkembang di media sosial, bahwa si Ucup Mansur menjual aset karena bangkrut. Benar mas, beredar di grup-grup, tapi kemudian yang muncul di atas Yusuf Mansur bangkrut, ucapnya, beberapa hari lalu. Ia membantah narasi yang beredar di media sosial, bahwa si Ucup Mansur menjual aset karena bangkrut. Menurutnya, si Ucup Mansur menjual aset demi kepentingan dakwah. Buat pesantren, buat santri, beliau mah nggak sayang dengan hartanya. Catatan perjalanan beliau juga kan pernah mengalami seperti itu, menjual rumah untuk pesantren dan beliau ngontrak. Dan awal perjuangan beliau dakwah tahfizul Quran, juga dimulai dari tahun 2003 di rumah kontrakannya. Untuk urusan sedekah, beliau tidak hanya sebagai penyeru atau pengajak, tapi juga sebagai pelaku kebaikan dalam sedekah, ucap Dwi. Saat ini, banyak bermunculan YouTuber yang membuat konten terkait si Ucup Mansur. Sayangnya, para pemilik konten tersebut membuat cerita secara sepihak. Para YouTuber penebar kebencian memang kreatif, membuat sudut pandang baru, dengan komentar provokatif ajakan negatif. Mereka mengatasnamakan media, tapi tak paham nilai dan adab jurnalisme. Dan yang buat saya merasa heran, media formal nasional turut serta mengikuti arus informasi itu. Tapi ya saya sadar karena ini industri, dan Ustaz Yusuf Mansur adalah magnet, ucapnya. Sebelumnya diberitakan, kalau si Ucup Mansur akan menjual rumah dan asetnya, untuk menutup utang wali santri di Pondok Pesantren Darul Quran, yang mencapai 20 miliar rupiah. Tapi dalam penjualan itu, si Ucup Mansur hanya menawarkan rumah dan aset tanahnya, untuk orang yang berada di lingkungan Darul Quran. Buat nutup semua hutang wali santri daku, dari santri berbayar, yang nembus sampai 20 miliar. Hingga akhir Mei tahun 2022 ini. Dan kebutuhan saya dan kami juga memproses semua IPO perusahaan-perusahaan di lingkungan kami, dan beberapa kewajiban kami. Kami memutuskan untuk menjual rumah kami, yang ada roofnya itu. Hehehe, dan kolam-kolam ikan, berbagai pohon, kolam renang. Yang sering saya instagramin, hehehe. Plus menjual semua aset tanah, seluas kurang lebih 4 hektar di sekitar pesantren Daku Pusat. Lengkap dengan konsep bisnis properti berbasis pesantren. Kami juga menjual 4 gedung kami, yang sedianya untuk gedung training atau seminar, dan guest house Daku. Semuanya, yang punya potensi dan keinginan beli, hanya diperuntukkan untuk wali santri dan ekosistemnya. Bukan dijual untuk umum juga. Agak nggak rela jika yang memiliki ini nanti, bukan yang ada sambungannya dengan visi misi Daku selama ini. Bismillah, ini jual, bukan minta, ucap Yusuf Mansur dalam pesan WhatsApp tersebut. Si Ucup Mansur juga mengungkapkan, bahwa banyak santri berbayar yang keluarganya tidak membayar kewajiban, sejak 2008. Si Ucup Mansur mengklaim, kalau ia sudah memutihkan kewajiban santri yang menunggak bayar itu, senilai 60 miliar rupiah meliputi biaya makan, kebutuhan belajar dan lain-lain. Untuk diketahui agar didoakan, dari 2008, santri berbayar, secara banyak benar yang enggak berbayar, jangan ragu dengan Daku, dan jangan ampe enggak percaya, bahwa yang enggak berbayar jumlahnya tetap jauh lebih banyak, insya Allah. Bahwa sampai hari ini, saya, kami, dan Daku sudah memutihkan sekitar 60-an miliar, hutang wali santri berbayar. Di luar yang 20 miliar ini, izin Allah, dan kami ridho dikatain apa aja, oleh wali-wali santri berbayar yang marah-marah, kecewa, dan menunjukkan akhlak yang jauh, dari akhlak seorang wali santri penghafal Quran. Secara anak-anaknya ya udah makan minum, nginep, dan mendapatkan pendidikan berbulan-bulan, bertahun-tahun, ucap Yusuf Mansur. Selanjutnya, bagaimana pendapat kalian guys? Berikan jawaban kalian di bawah kolom komentar dan jangan lupa, like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi. Oke, sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya.